Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurrahmi Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem rawa. Pengertian rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Rawa adalah suatu wilayah atau daerah yang tergenang air, baik itu air tawar maupun air payau, yang cenderung memiliki tanah yang lembab atau basah. Rawa bisa terbentuk di berbagai tempat seperti di dataran rendah, sepanjang sungai, atau di sepanjang pesisir. Karakteristik rawa. 1. Rawa memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan seringkali menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Rawa menyediakan makanan, perlindungan, dan habitat bagi berbagai jenis burung air, reptil, mamalia, serangga, dan ikan. Keberagaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berkontribusi pada keanekaragaman hayati global. 2. Salah satu karakteristik utama rawa adalah adanya air yang melimpah atau tergenang. Rawa dapat ditemukan di daerah dengan curah hujan yang tinggi atau di sepanjang sungai, dan memiliki tanah yang jenuh dengan air atau berkadar air yang tinggi. Yang ketiga, rawa memiliki tanah yang basah atau lembab karena adanya ketinggian air yang tinggi. Tanah rawa cenderung mengandung air secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Tanah basah ini dapat menyebabkan pembentukan lapisan gambut pada rawa gambut. 4. Rawa memiliki jenis vegetasi yang khas yang dapat tumbuh di lingkungan yang basah. Beberapa contoh tumbuhan rawa termasuk paku rawa, rumput air, teratai, pohon bakau, dan mangrove. Vegetasi ini memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang tergenang air atau memiliki kadar air yang tinggi. Yang kelima, rawa memiliki fungsi ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dalam menyediakan layanan ekosistem. Rawa berperan dalam menyimpan dan menyerap air, mengendalikan banjir, mengurangi erosi, serta menyediakan penyerapan karbon yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keenam, rawa memberikan manfaat penting bagi manusia. Mereka menyediakan sumber daya alami seperti kayu, bahan organik, dan hasil pertanian seperti padi. Rawa juga memiliki potensi dalam sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, rawa juga dapat menyediakan layanan ekosistem seperti penyaringan air, pengendalian banjir, dan pengendalian kualitas air. Jenis-jenis rawa. Yang pertama, rawa air tawar. Rawa air tawar terbentuk oleh aliran air tawar seperti sungai, danau, atau genangan air hujan. Mereka memiliki air dengan kadar garam yang rendah dan biasanya terletak di dataran rendah. Rawa air tawar sering ditemukan di daerah aliran sungai dan delta sungai. Yang kedua, rawa gambut. Rawa gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik yang terkompresi sepanjang ribuan tahun. Mereka biasanya terdapat di daerah tropis dan subtropis yang lembab, seperti hutan hujan tropis. Rawa gambut memiliki lapisan gambut yang tebal dan air yang cenderung asam. Mereka menyimpan sejumlah besar karbon dan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, rawa pesisir. Rawa pesisir terletak di antara daratan dan perairan laut atau samudra. Mereka dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki kombinasi air tawar dan air payau. Rawa pesisir sering ditemukan di sepanjang pantai seperti rawa mangrove yang ditandai dengan tumbuhan bakau yang dapat tumbuh di kondisi air asin. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah jenis rawa yang terbentuk di daerah dengan pasang surut yang signifikan. Mereka tergenang oleh air laut selama pasang tinggi dan terpapar saat laut surut. Rawa pasang surut ditemukan di estuari, delta sungai, dan wilayah pesisir dengan pasang surut yang kuat. Yang terakhir, rawa hutan. Rawa hutan terbentuk di hutan-hutan lembab dan memiliki vegetasi yang kaya, termasuk pepohonan tinggi dan tumbuhan epifit. Mereka sering terjadi di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan tanah yang basah.
Contoh interaksi. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Terdapat beberapa contoh simbiosis mutualisme di ekosistem rawa. Misalnya, beberapa spesies tumbuhan rawa memiliki hubungan mutualistik dengan bakteri yang hidup di akar mereka. Bakteri ini membantu tumbuhan dalam mengambil nitrogen dari udara yang sulit diakses dan memberikan nutrisi pada bakteri. Keuntungan ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 2. Interaksi pemangsa dan mangsa. Ekosistem rawa juga melibatkan interaksi pemangsa dan mangsa. Misalnya, buaya merupakan pemangsa utama di rawa, dan mereka memangsa hewan kecil seperti ikan, burung, atau mamalia yang datang ke rawa untuk mencari makan atau air. Interaksi ini mempengaruhi populasi dan distribusi hewan-hewan tersebut di dalam ekosistem rawa. 3. Kompetisi antar spesies. Dalam ekosistem rawa terdapat kompetisi antar spesies yang memiliki kebutuhan yang sama. Misalnya burung pemangsa yang bersaing untuk mendapatkan mangsa yang sama. Kompetisi ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi spesies tersebut. 4. Interaksi tumbuhan dan hewan. Rawa merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Misalnya, berbagai jenis burung menggunakan tumbuhan rawa sebagai tempat bersarang. Sementara tumbuhan tersebut juga mendapat manfaat dari penyebaran biji-bijian melalui ekskresi burung-burung tersebut. Interaksi ini membantu dalam penyebaran spesies tumbuhan dan memberikan tempat tinggal bagi burung-burung tersebut. Yang kelima, interaksi dekomposer. Dalam ekosistem rawa terdapat interaksi antara organisme dekomposer seperti bakteri dan jamur dengan bahan organik yang membusuk. Organisme dekomposer ini membantu dalam mendaur ulang bahan-bahan organik yang mati menjadi nutrisi yang dapat diambil oleh tumbuhan dan organisme lainnya dalam ekosistem rawa. Contoh lokasi. Yang pertama, Rawa Aopa. Rawa Aopa terletak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Rawa ini dikenal sebagai rawa gambut yang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan endemik seperti paku rawa, bunga bangkai, dan kantong semar. Rawa Aopa juga menjadi tempat tinggal bagi beberapa spesies burung langka seperti elang, ular Sulawesi, dan ibis hitam. Yang kedua, Rawa Singkil. Rawa Singkil terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Rawa ini merupakan bagian dari Taman Nasional Leuser dan merupakan ekosistem penting bagi berbagai spesies satwa liar, termasuk orang utan Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Rawa Singkil juga merupakan habitat penting bagi burung-burung air migran. Yang ketiga, Rawa Pening. Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rawa ini terbentuk dari aliran air dari Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Rawa Pening memiliki keindahan alam yang menarik dan menjadi tempat wisata yang populer. Di rawa ini terdapat berbagai spesies ikan air tawar yang menjadi mata pencarian utama masyarakat sekitar. Dampak positif ekosistem rawa. Yang pertama, penyimpanan karbon. Ekosistem rawa, terutama rawa gambut, merupakan penyimpanan karbon yang signifikan. Rawa gambut mengandung lapisan tebal bahan organik yang terurai secara perlahan, menghasilkan penyimpanan karbon jangka panjang. Dengan demikian, ekosistem rawa membantu mengurangi jumlah karbon di atmosfer dan berperan dalam mitigasi perubahan iklim. 2. Pengendali banjir. Rawa berfungsi sebagai daerah penampung air alami dan dapat menyerap kelebihan air saat hujan lebat atau banjir. Vegetasi rawa seperti tumbuhan bakau dan rumput rawa mampu menahan aliran air dan mengurangi laju aliran air menuju sungai, sehingga membantu mengendalikan banjir dan mengurangi resiko genangan di daerah sekitar rawa. 3. Peningkatan kualitas air. Ekosistem rawa berperan sebagai filter alami yang membantu memperbaiki kualitas air. Vegetasi rawa dapat menyerap nutrien dan polutan dari air, serta memperlambat aliran air yang membawa sedimen dan limbah ke sungai atau laut. Dengan demikian, ekosistem rawa berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan menjaga ekosistem akuatik yang sehat. 4.
4. Keanekaragaman hayati. Ekosistem rawa merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas dan unik. Rawanya yang beragam menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan, burung air, amfibi, reptil, dan mamalia. Keberagaman hayati ini memberikan manfaat ekologis yang penting, termasuk polinasi tanaman, kontrol hama alami, dan pemulihan ekosistem yang terganggu. 5. Sumber mata pencarian. Ekosistem rawa memberikan sumber mata pencarian bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya, masyarakat di sekitar rawa dapat mengandalkan hasil perikanan, pertanian padi rawa, atau kegiatan ekowisata yang berhubungan dengan ekosistem rawa. Hal ini memberikan kesempatan ekonomi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi komunitas setempat. Dampak negatif kehilangan ekosistem rawa. Yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Ekosistem rawa memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang unik. Kehilangan ekosistem rawa berarti kehilangan habitat penting bagi spesies-spesies ini. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati secara global dan potensial punahnya spesies-spesies yang tergantung pada ekosistem rawa. 2. Emisi karbon. Kehilangan ekosistem rawa, terutama rawa gambut, dapat menyebabkan pelepasan besar-besaran karbon ke atmosfer. Ketika ekosistem rawa dikeringkan atau dikonversi, maka lahan pertanian atau perumahan, material organik yang terkandung di dalamnya terdekomposisi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Ini berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. 3. Banjir dan genangan. Ekosistem rawa berfungsi sebagai penampung air alami dan membantu mengendalikan banjir. Kehilangan ekosistem rawa mengurangi kemampuan penyerapan dan penyimpanan air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan genangan di daerah sekitar. Tanpa ekosistem rawa yang berfungsi dengan baik, air hujan cenderung langsung mengalir ke sungai, meningkatkan potensi banjir di hulu dan hilir sungai. 4. Hilangnya sumber air dan kualitas air. Ekosistem rawa memiliki peran penting dalam mempertahankan kualitas air dan menyediakan sumber air yang berkelanjutan. Kehilangan ekosistem rawa dapat mengakibatkan penurunan kualitas air karena hilangnya proses filtrasi alami yang dilakukan oleh tumbuhan dan tanah rawa. Selain itu, ekosistem rawa juga berperan dalam mengatur aliran air dan memasok air tawar bagi masyarakat di sekitarnya. 5. Dampak ekonomi dan sosial. Kehilangan ekosistem rawa dapat berdampak negatif bagi mata pencarian dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Masyarakat yang menggantungkan diri pada perikanan, pertanian rawa, atau kegiatan ekowisata di sekitar rawa dapat mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber daya dan potensi penghidupan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.